Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Wiwi Andriani. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan kembali mereview buku. Bukunya ini salah satu dari serial Supernova yang ditulis oleh D. Lestari. Serial ini ada 6 buku. Ini yang pertama, judulnya Kesatria Putri dan Bintang Jatuh. Saya baca di Ipusnas, dan selanjutnya mungkin akan saya baca secara berurutan karena Supernova 1 sampai 6 itu lengkap di Ipusnas saya lihat. Saya baru menyelesaikan yang pertama. Kalau selanjutnya tidak perlu ngantri, mungkin akan saya baca secepatnya juga seri-seri yang lain. Novel ini kisahnya diawali dengan pertemuan dua orang mahasiswa Indonesia di Amerika, namanya Dimas dengan background pendidikan sastra, dan yang satunya Ruben dari background pendidikan sains. Mereka berdua sepakat bahwa 10 tahun yang akan datang mereka akan membuat satu karya masterpiece mereka berdua. Nah, 10 tahun kemudian ternyata mereka benar-benar membuat karya tersebut. Jadi dan ternyata karyanya itu digabung. Dimas menulis novel, sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam novel tersebut dijelaskan oleh Ruben dari sisi sainsnya. Karya mereka ini terinspirasi dari buku dongengnya Dimas yang sudah usang, judulnya Kesatria Putri dan Bintang Jatuh. Di sisi lain ada juga tokoh Vere yang pernah membaca dongeng tersebut ketika masih kecil, dan setelah membacanya diceritakan bahwa dia menangis sejadi-jadinya karena kisah dalam novel itu menyakitkan dan sangat tidak adil. Jadi Vere ini ketika selesai membaca dongeng tersebut, dia bercita-cita menjadi kesatria dan berniat mengubah dongeng tersebut dengan hidupnya sendiri. Nah, bagaimana selanjutnya? Apakah Vere benar-benar mewujudkan keinginannya tersebut? Dan bagaimana pula dengan proyek pengerjaan karyanya Dimas dan Ruben? Silahkan membaca novel ini. Nah, apa kelebihannya? Oke, menurut saya yang pertama itu penokohannya sangat bagus. Masing-masing tokoh punya keunikan tersendiri, baik dari sisi karakternya, seperti kelebihan dan kekurangan tokohnya, kelas sosialnya, agamanya, pandangan hidupnya, semuanya berbeda-beda dan luar biasanya bisa dipertemukan dalam novel ini. Keren banget. Yang kedua, alurnya juga sangat bagus dan tersusun sangat rapi gitu. Juga kalau dilihat dari konfliknya, permasalahan yang dimunculkan itu datangnya perlahan-lahan. Jadi masalahnya itu yang ringan-ringan dulu, perlahan-lahan, kemudian sedikit menanjak, lama-lama sampai di puncak. Nah, pas di puncak ini konfliknya seperti tidak ada penyelesaian, seperti jalan buntu. Nah, setelah itu jeda sebentar, nah baru kemudian ada muncul penyelesaiannya. Jadi saya sangat suka cerita yang seperti ini karena tidak bikin pusing gitu. Kekurangannya apa? Jadi buku ini banyak memuat istilah-istilah sains yang tidak bisa aku pahami hanya dengan sekali baca. Jadi harus bolak-balik baca footnote-nya. Tetapi footnote-nya ini pun diletakkan di bagian akhir kepingannya atau babnya. Jadi bab di sini disebut kepingan. Nah, mungkin kalau dibaca di buku konvensional itu tidak ribet membolak-balik buka footnote-nya dengan melanjutkan baca ceritanya, tetapi karena ini saya bacanya di aplikasi Ipusnas, di mana format bukunya ini memang harus di scroll, dan itu agak agak ribet karena kalau di scroll kadang halamannya kelewat, rasanya agak-agak ribet gitu dan bikin kurang nyaman. Kemudian yang kedua itu penokohannya. Jadi di bagian awal tokoh-tokohnya ini dimunculkan itu seperti kelompok-kelompok yang saling
tidak ada hubungannya. Misalnya yang pertama kelompok tokoh Ruben dan Dimas, kemudian kelompok tokoh yang lain misalnya Vere, Ale, Rana dan teman-temannya. Kemudian ada lagi kelompok lain Diva dengan kawan-kawannya juga. Jadi di bagian awal seakan-akan ketiga kelompok tokoh ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kelompok-kelompok tokoh yang lain. Seperti kisah-kisah berbeda yang digabung dalam satu buku. Awalnya seperti itu. Ini hanya di bagian awal ya. Karena pada akhirnya nanti mereka kelompok-kelompok tokoh ini akan tetap berhubungan satu sama lain. Karena dua kekurangan ini yang aku rasakan di awal membacanya, jadi awalnya itu saya agak bosan gitu. Bukan karena bukunya membosankan ya, tapi karena saya yang tidak paham istilah-istilah sains, kemudian kelompok-kelompok tokohnya yang berbeda-beda. Jadi aku agak bosan, tetapi tetap memaksakan diri melanjutkan membacanya karena yang pertama saya sudah lama ngantri di Pusnas dan baru dapat kesempatan membaca bukunya. Kemudian yang kedua saya berpikir bahwa tidak mungkin serial Supernova terkenal itu kalau bukunya nggak bagus-bagus amat. Nah, atas dua dasar ini saya memaksakan diri melanjutkan membaca kepingan-kepingan selanjutnya. Dan ternyata tidak sia-sia aku memaksakan diri melanjutkan bacaannya. Yang paling saya sukai dari novel ini tentu saja penokohannya. Seperti saya sebutkan tadi di kelebihannya bahwa tokohnya ini unik, punya latar belakang yang beragam. Tokohnya ini menarik karena bukan hanya sisi-sisi kelebihannya yang ditonjolkan, tetapi kekurangan-kekurangannya pun diperlihatkan. Jadi saya pribadi mengambil pelajaran bahwa ya tidak ada yang sempurna gitu. Tokoh fiksi sekalipun yang wah keren banget, tetap ada celahnya. Nah, seperti salah satu tokohnya yang paling aku suka yaitu tokoh Diva, di mana beliau ini adalah seorang perempuan yang mandiri, cerdas, omongannya tajam, punya jaringan informasi yang luas. Tetapi ada salah satu pekerjaannya yang rasa-rasanya kalau aku lihat itu bagian dari kekurangan. Pekerjaannya yang yang rasa-rasanya mungkin inilah kekurangannya dia. Tokoh Diva ini mengingatkan aku dengan tokoh Firdaus dalam novel Perempuan di Titik Nol yang ditulis oleh Nawal El-Sadawi dari Mesir. Nah, kalau teman-teman pernah membaca bukunya, mungkin teman-teman juga bisa paham bagaimana si tokoh Diva ini. Kemudian yang terakhir, saya ada catatan kecil khusus untuk buku ini, di mana tokoh Dimas dan Ruben ini di dalam buku ini diceritakan bukan hanya sekadar teman yang membuat karya bersama, tetapi ada hubungan pribadi di antara mereka dan saya tidak mendukung hubungan tersebut. Saya kurang tahu apa alasan penulisnya membuat hubungan mereka demikian, tetapi saya perlu menegaskan bahwa saya tidak mendukung hal tersebut sekalipun hanya di dalam cerita novel seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.